Yang berikutnya ditanya adalah yang keberapa? Keempat. Pertanyaan tentang nikmat. Nikmat yang Allah berikan kepada kita juga akan ditanya kelak pada hari kiamat. Kemudian yang kelima, pertanyaan tentang pemenuhan janji. Ya, pertanyaan tentang pemenuhan janji. Berjanji ditepati apakah tidak, dilanggar apakah tidak, kelak juga akan dimintai pertanggungjawaban. Yang keenam, pertanyaan tentang seteru dan sekutu juga kelak akan dipertanggungjawabkan. Kembali kepada hadis yang tadi di awal tempat terputus. Yaitu hadis bahwasanya ada umat Islam, yaitu umat Muhammad SAW yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Berapa jumlahnya jamaah semuanya? 70.000 orang. 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Disebutkan di hadis yang lain, di Sahih juga, annahum tudhi'u wujuhum idha'atal badr. Wajah-wajah mereka itu bersinar seperti sinar bulan pada malam purnama. Artinya rombongan pertama kali yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, wajahnya berseri-seri seperti bulan purnama. Bahagia sekali. Kemudian mereka, Nabi mengatakan juga, fastajadtu rabbi fajadani ma'a kulli alfin sab'ina alfan. Maka saya minta kepada Allah, ya, minta tambah. Maka Allah memberi saya tambahan, setiap 1.000 orang itu membawa 70.000 orang. Setiap 1.000 orang membawa 70.000 orang lagi yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Subhanallah, berarti umat Muhammad itu banyak yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab dibandingkan umat-umat yang lainnya. Kemudian summa nahadha fadakhala manzilahu. Ketika Nabi menyampaikan hal itu, ada umat beliau yang masuk surga tanpa hisab, adab, maka Nabi masuk rumahnya. Fakhadhan nasu fi ulaik. Maka manusia pun, sahabat pun berbincang-bincang tentang siapakah mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ulaika alladziina yadkhulul jannah. Ya, faqala ba'dhum, sebagian mereka berkata, fala'allahum alladziina sahibul sallam. Saya berharap mereka adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ba'dhum, yang lain juga berkata, la'allahum alladziina wuridu fil Islam wa raziqu billahi syai'an. Ya, saya mengira mungkin mereka adalah orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Artinya dia lahir bertauhid kepada Allah, ya, tidak pernah mengerjakan kesyirikan. Wadzakaru asya, dan sahabat pun juga menyebutkan, yaitu menyebutkan beberapa, ya, perkataan yang lain. Fakharaja alaihi wasallam faqala, maka Nabi pun keluar menemui sahabat lagi dan bertanya, ya, man la takhuduna fi fa akhbaru, apa yang kalian perbincangkan. Maka Nabi dikabarkan, ya, tentang bincangan para sahabat. Faqal, maka Nabi pun menjelaskan sifat golongan orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, ialah humul ladzina la yarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Artinya ada orang datang kepada Pak Ustadz, Pak Ustadz tolong ruqyah saya.
Itu mana orang yang tidak minta diruqyah. Dia enggak datang ke ustaz atau siapapun, ruqyah saja. Berarti kalau minta ruqyah itu meminta orang lain untuk meruqyah dirinya. Nah, sifat orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab yang pertama adalah dia yang tidak minta untuk diruqyah. Kenapa jemaah semuanya? Karena mengurangi tawakal. Seharusnya tawakalnya kepada Allah, seharusnya menggantungkan hati kepada Allah, yang menyembuhkan kepada Allah, dia gantungkan kepada siapa? Manusia. Sehingga mengurangi tauhid shalah. Kemudian wala yakhda'un, dan mereka tidak berobat dengan cara kain. Kain itu berobat dengan besi yang dipanaskan. Ini pun yang mengetahui orang-orang ahli kain yang bisa sendiri. Nah, kemudian wala yatatayyarun. Sifat yang ketiga adalah mereka orang yang tidak tatayyur. Apa tayyur itu? Menganggap sial sesuatu. Maksudnya kesialan disandarkan kepada sesuatu selain Allah. Ya misalnya apa nih? Contoh aja begini ya. Nah, misalnya nih ada orang nabrak kucing. Kemudian dia tetap berjalan, tiba-tiba kecelakaan. Dia mengatakan gara-gara nabrak kucing sehingga kecelakaan. Itu namanya tatayyur. Contoh lain lagi nih. Apa contohnya? Budaya kita ya, datang bertamu ke orang, disuguhin kopi atau makanan, dia apa namanya itu? Jamah-jamah ya. Kata kalau nggak dijamah, kalau dimakan takut akan apa? Akan celaka. Iya, bahasa Pontianak namanya kembunan. Iya. Maka nggak usah tatayyur. Contoh lain lagi adalah tsunami, gempa misalnya. Dia mengatakan apa sebabnya? Belum memberi sedekah laut nggak butuh sedekah. Iya, orang miskin yang butuh sedekah. Nah, dari tatayyur merupakan kesyirikan, karena meyakini selain Allah ada yang menimpakan bencana, ada yang menimpakan bala. Itu merupakan kesyirikan. Nah, kemudian sifat yang berikutnya, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah, artinya menyandarkan dirinya, hidupnya, suatu apapun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Maka amalkan apa? Tawakal kepada Allah. Sandarkan diri kita, hidup kita hanya kepada Allah. Ya. Nah, dan juga jangan tatayyur. Yang sudah berlalu maka bertobatlah kepada Allah. Allah akan menerima taubat hamba-hambanya selama hamba itu mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,